pungkur mah ukur aya kebon teh saatos eta rak karek ditanam kopi. Tujuanna nuju melindungi alam. Tadi nama belah kopi kangge minum nyarira. Setelah 2016 Kopi Cibulao jantan juara nasional. Petani kopi itu tahun 97 lah, itu awal-awal almarhum bapak saya sama emak yang nanam kopi. Dulu orang tua saya nanam pohon kopi itu salah satu efektif karena apa ya? Dia sifatnya pohon kopi itu dia kan pohon peneduh gitu. Dia butuh pohon peneduh. Nah, salah satunya kita tanam pohon kopi di bawah naungan pohon peneduh itu untuk tujuannya untuk menjaga pohon yang besar itu tidak diambil orang gitu, salah satunya gitu. Masyarakat sekitar itu memang apa ya? Jauh lah dari untuk kata dari pendidikan. Jadi memang kalau masyarakat itu ya asal butuh ya ngambil gitu. Mungkin untuk lebih sadar sendiri kita waktu itu ada yang kayak bisa ini juga ya, kita salah satunya kita dengan dikenal juga sama orang-orang LSM, kita mulai ada pendampingan sedikit demi sedikit, itu mulai mengenal apa pentingnya fungsi hutan segala macam kayak gitu. Tanaman-tanaman lokal, orang sini bilang ada panggang puyuh, ada pohon apa? Pasang, ada saninten, ada pohon tebe, pohon pasang hiris. Nah, setelah ada pohon kopi itu efektif, kita jadi kelompok tani hutan, waktu itu dibentuk Sampur Hutani. Yang kita lakukan itu ya programnya konservasi yang kita lakukan selain penanaman menanami pohon hutan-hutan yang udah mulai rusak, kita tanamin salah satunya pohon kopi, pohon-pohon endemik kita perbanyak, pohon tegakan kita perbanyak lagi supaya tujuannya kita ke masalah hutannya itu lestari lagi. Dan memang menanam itu nggak sengaja kita seperti di kopi, itu nggak sengaja kita itu untuk sampai hasil panen banyak atau kualitas bagus, kita nggak kepikiran itu. Tujuannya kita konservasi aja. Waktu tahun 2009 94 kalau nggak salah, itu 92 sampai 94 kira-kira tahun itu terjadi kemarau panjang. Nah, kemarau panjang saya main ke hutan sana. Itu melihat hutan semak itu udah kering semua, terdengar angin menghembus. Itu kayak seolah-olah pohon itu minta pohon itu minta pertolongan karena pohon-pohon udah pada kering. Dia tuh kayak nangis. Nah, dari awal dari titik itu saya mulai kepikir gitu, ini apa gitu, ini pertanda apa? Saya sendiri gitu waktu itu sampai ngeluarin air mata ngelihat pohon itu. Nah, dari itu saya sedikit demi sedikit saya peduli apakah mungkin ini bisikan alam atau apa. Nah, itu yang salah satu yang saya terima dalam benak saya dari saat itu ke sini-sininya. Sedikit-sedikit saya belajar tentang penanaman, lihat hutan. Oh, ternyata hutannya, dari belajar sedikitnya gini loh. Ternyata kalau hutan pohonnya banyak, pohonan yang hijau itu bagus juga ya atau segala macam. Ternyata manfaatnya banyak juga buat manusia atau kehidupan jangka panjang atau ekosistem berjalan. Ya, sampai belajar ke arah situ juga. Kalau dulu sama sekali enggak. Nah, ternyata setelah ada kejadian itu ada hikmahnya gitu. Dulu kita nanam kopi itu hanya misalnya gini, kalau kita pengen ngopi itu nggak usah beli banget lah gitu ya, tinggal nyangrai atau gimana bikin manual gitu, kita bisa ngolah sendirinya kok. Misalnya kita udah panen, nggak berpikir untuk ke ekonomi. Tapi ternyata
Allah berkehendak lain gitu. Kita nanam niatnya lillahi ta'ala itu, ternyata sampai kopi kita yang robusta mendapat predikat juara 1 nasional KKSI itu jauh di luar perkiraan. Bahkan memang apa ya, tanda-tanda sebelum itu ada gitu pada adik saya. Waktu itu dia mau ikut lomba itu, dia bermimpi gini, Kang, saya tuh mimpi naikin mengibarin bendera di istana. Wah, kayak jauh banget itu perasaannya. Bahkan wah, nggak mimpi ke arah situ gitu, ternyata ya bisa jadi kenyataan gitu.